Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dalam rangka memberikan sedikit tausiah berkenaan dengan ibadah zakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya setiap kali bulan Ramadan datang seperti ini, biasanya mayoritas umat kita, kaum muslimin Indonesia, berlomba-lomba untuk membayarkan zakatnya di bulan Ramadan. Yang sebenarnya secara ketentuan, ya, kewajiban membayar zakat itu adalah setahun sekali dan tidak ada ketentuan mesti di bulan Ramadan. Tapi sudah menjadi tradisi bagi masyarakat kita, barangkali karena menganggap kalau di bulan Ramadan ini pahalanya semakin besar, pahalanya berlipat ganda, maka mayoritas umat kita ketika membayarkan zakatnya selalu di bulan Ramadan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah zakat saudara-saudara kita para agunia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa ngaji cerdas rahimakumullah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun keempat. Tentunya membayar zakat ini merupakan kewajiban bagi setiap pribadi muslim yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat itu dari hartanya orang-orang yang kaya, sehingga dengan zakat itu dapat mensucikan hati mereka dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat tamak, sifat-sifat serakah, ya. Dan juga dengan zakat itu dapat mensucikan harta mereka dari kepemilikan orang lain atau kepemilikan hak orang lain. Nah, kalau kita lihat ayat ini pemirsa, sangat jelas bahwa tujuan daripada zakat ini adalah bagaimana melatih kita supaya dengan zakat ini bisa mensucikan ya jiwa kita daripada ketamakan tadi, dan agar harta itu juga tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, sehingga ada pemerataan dalam zakat ini. Nah, pemirsa ngaji cerdas rahimakumullah, kepada siapa zakat ini akan disalurkan? Kalau berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, bahwa zakat-zakat kaum muslimin ini hanya disalurkan kepada 8 asnaf saja atau 8 golongan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Nah, artinya sesungguhnya zakat-zakat kaum muslimin itu hanya dibagikan kepada 8 golongan. Yang pertama kepada fakir, yang kedua kepada miskin, yang ketiga kepada amil atau amil zakat, yang keempat kepada mu'allaf, orang-orang yang baru pindah agama, kemudian yang kelima kepada orang yang memerdekakan budak, yang keenam adalah orang yang berhutang di jalan Allah, yang ketujuh orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil atau orang yang sedang menuntut ilmu atau para musafir. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini sangat jelas sekali bahwa yang berhak menerima zakat itu hanya 8 golongan saja, saudara-saudara. Nah, ada kekeliruan selama ini di tengah-tengah umat kita bahwa ada juga yang membagikan zakat ini kepada anak-anak yatim. Kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata di dalam
surat At-Taubah ayat 60 ini, anak yatim sama sekali tidak berhak untuk menerima zakat. Dan ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa anak yatim tidak ada bagiannya di dalam zakat sebagaimana yang tertera dalam surat At-Taubah itu? Saya katakan, kalau kita bicara zakat, zakat ini kan hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membayarkan setahun sekali dalam setahun. Sedangkan anak yatim itu makannya setiap hari. Jadi kalau anak yatim hanya mengandalkan dari zakat, apa mungkin mereka makan sekali dalam setahun? Mustahil. Maka kenapa anak yatim tidak berhak menerima zakat? Karena memang anak yatim ini adalah wajib mendapatkan nafkah dari kaum muslimin, bukan zakat. Dan kalau boleh saya katakan, anak yatim ini sesungguhnya termasuk anak yang kaya dalam Islam. Ya, kenapa dikatakan kaya? Sebab kalau ada anak-anak yatim yang sampai terlantar, kelaparan, putus sekolah, maka semua kita orang-orang yang kaya, orang-orang yang terdekat di lingkungan anak yatim tersebut, divonis oleh Allah sebagai pendusta agama. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Pendusta agama itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yang membiarkan anak yatim terlunta-lunta, membiarkan anak yatim kelaparan, putus sekolah, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Ini adalah pendusta-pendusta agama, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, anak yatim tidak berhak menerima zakat karena anak yatim itu adalah menerima nafkah dari kaum muslimin. Jadi nafkah, bukan zakat, nafkah. Maka keliru kalau ada orang Islam selama ini menyalurkan zakatnya kepada anak yatim, itu adalah salah sasaran. Karena anak yatim itu adalah menerima nafkah dari kaum muslimin. Jadi pemirsa ngaji cerdas rahimakumullah, ini sekedar mengingatkan kita agar jangan salah di dalam pengalokasian zakat ini. Bahkan yang aneh, kadang-kadang ada orang yang lebih berhak mendapatkan malah tidak dapat. Contohnya apa? Para mu'allaf. Ya, para mu'allaf itu adalah menjadi salah satu golongan dalam penerimaan zakat ini. Kenapa mu'allaf ini mendapatkan zakat? Sebagaimana yang kita ketahui, ketika mereka pindah agama dari agama lain kepada agama Islam ini, tentu mereka mengalami cobaan yang sangat berat. Ada yang terusir dari keluarganya, ada yang di-PHK dari pekerjaannya. Bagaimana Islam memberikan solusi terhadap mu'allaf ini agar mereka tidak terlantar, tidak kelaparan? Maka subhanallah, Allah Maha Adil, ketika para mu'allaf ini tersingkir dari keluarganya, mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada para mu'allaf ini menjadi salah satu golongan yang berhak menerima zakat dari kaum muslimin. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan mereka dari cobaan yang berat itu, dan sekaligus menumbuhkan rasa mahabbah, cinta mereka yang dalam terhadap Islam. Mereka menganggap, wah, ternyata saya masuk agama Islam ini diperhatikan, saya tidak terlantar dalam agama Islam. Dari situ semakin timbul rasa mahabbah mereka kepada Islam ini. Barangkali kita tidak boleh melupakan ini. Jangan sampai ada saudara kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, justru mereka tidak mendapatkan bagiannya. Maka sekarang ini sudah banyak berdiri lembaga-lembaga pembinaan mu'allaf. Ada namanya Mu'allaf Center yang dibina oleh Koh Hani dan juga Koh Stephen. Ada Irena Center yang diasuh oleh Ibu Haja Irene Handono. Ada pesantren Mu'allaf Anaba Center yang saya asuh. Nah, saya pikir lembaga-lembaga mu'allaf yang semacam ini sangat berhak untuk kita salurkan 1/8 daripada zakat kita demi masa depan pembinaan para mu'allaf di lembaga-lembaga tersebut. Nah, oleh karena itu, saya pribadi selaku pimpinan pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia mengajak antum semua, kiranya di penghujung bulan Ramadan ini
kalau ada di antara kita yang hendak membayarkan zakat, sisihkanlah 1/8 dari zakat antum itu kepada para mu'allaf ini yang kita bina ini, demi masa depan pendidikan mereka di masa yang akan datang. Dan saya pribadi mengajak antum untuk menyisihkan kepada lembaga kami, yaitu Pesantren Mu'allaf An-Nabah Center Indonesia, dan juga antum salurkan kepada lembaga-lembaga mu'allaf lainnya, sehingga lembaga-lembaga mu'allaf ini bisa mewakili antum untuk memberikan pembinaan kepada para mu'allaf di Indonesia ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua saling ta'awun, saling tolong-menolong dalam membina umat kita, terutama para mu'allaf. Jazakumullah khair atas kerjasamanya. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.